Assalamualaikum teman-teman. Saya Upin. Ini ada saya Ipin. Kok jadi Upin Ipin sih? Hehehe. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mentari Fajariatul Islamiyah, bersama rekan saya, Randy Muhammad Fahrozi dan Mukti Ali. Kami akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup manajemen perkembangan kurikulum. Oh iya, teman-teman tahu gak sih apa itu kurikulum? Mari kita bahas apa itu kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Maka dari itu, kurikulum disusun sedemikian rupa yang memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Sedangkan manajemen kurikulum 2 hours later. Maaf ya teman-teman, serak. Sedangkan manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam upaya-upaya tersebut, diperlukan adanya evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang merupakan satuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Nah, teman-teman, jadi manajemen kurikulum merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional. Teman-teman, setelah kita mengetahui arti kurikulum dan juga manajemen kurikulum, kita juga harus tahu nih, apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu kepada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Oke teman-teman, sekarang udah ngerti kan apa itu kurikulum, manajemen kurikulum, dan pengembangan kurikulum? Later. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Mukti Ali. Ilaliko. Oke, baru saja kita telah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudari kita, saudari Mentari, tentang makna kurikulum, manajemen kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Profesor IP Simanjuntak yang juga mendapat perhatian dilihat dari pola pikir sistematik yang ilmiah dan rasional, di mana kurikulum dikaji dari berbagai aspek. Yang pertama, kurikulum berkenaan dengan fungsi. Yang kedua, kurikulum itu disediakan untuk siapa. Yang ketiga, kurikulum diberikan untuk membantu menjadi apa. Yang keempat, hal-hal apa saja yang tercakup dalam kurikulum. Yang kelima, bagaimana melaksanakan kurikulum. Dan yang keenam, bagaimana cara mengetahui hasil kurikulum itu. Kemudian, dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi dan lahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Rumusan ini lebih spesifik yang mengandung pokok-pokok pikiran, diantaranya 1. Kurikulum merupakan suatu rencana atau perencanaan. 2. Kurikulum merupakan pengaturan, berarti mempunyai sistematika dan struktur tertentu. 3. Kurikulum memuat atau berisikan isi dan bahan pelajaran, menunjuk kepada perangkat mata pelajaran atau bidang-bidang pengajaran tertentu. 4. Kurikulum mengandung cara atau metode atau strategi penyampaian pengajaran. 5. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 6.
Kendati pun tidak tertulis, namun telah tersirat di dalam kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Berdasarkan butir ke-6, maka kurikulum sebenarnya adalah suatu alat pendidikan. Nah, lalu apa implementasi kurikulum? Implementasi kurikulum merupakan suatu sistem perencanaan yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan. 2. Program studi. 3. Identifikasi sumber-sumber. 4. Peran pihak-pihak terkait. 5. Kemampuan profesionalisme. 6. Unsur penunjang. 7. Penjadwalan pelaksanaan. 8. Sistem komunikasi. 9. Evaluasi. Dan yang ke-10 revisi dan perbaikan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Saudara Randy. Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja ruang lingkup manajemen pengembangan kurikulum. Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup manajemen pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Manajemen perencanaan. 2. Manajemen pelaksanaan kurikulum. 3. Supervisi pelaksanaan kurikulum. 4. Pemantauan dan penilaian kurikulum. 5. Perbaikan kurikulum. Dan 6. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dari keterangan ini, tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen pengembangan kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen, sehingga para ahli dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan, kalau dilihat dari cakupannya yang begitu luas, manajemen pengembangan kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang bersabang pada kurikulum. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah ngerti kan apa itu konsep dan ruang lingkup manajemen perkembangan kurikulum? Kami rasa cukup sekian. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.